وجعل بينكم مودة jenengan Nabi cinta ke umat. Ciri-ciri iblis itu sombong. Iblis ini hebat, ahli zikir, betul nggak? Bahkan ribuan malaikat belajar kepada iblis. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Jenengan Nabi cinta ke umat. Panjenengan Nabi sayang ke umat. Panjenengan Nabi welas asih ke umat. Siang malam mikirkan umat. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri, amin. Wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani, amin. Yafqahu qawli, amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, amin. Wa arinal batila batila, amin. Warzuqna ijtinabah, amin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ini acara apa ya Pak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. Para alim, para ulama, para kiai, para asatid wal asatizah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah sipil maupun militer, bil khusus yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, Sahibul Bir Bapak Rambio beserta keluarga besar,
Kita doakan semoga diberikan oleh Allah sehat panjang umur. Maka dengan hati yang tenang, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, auranya akan terpancar lebih mempesona. Amin. Alhamdulillah. Betul nggak kira-kira? Banyak orang pucat lantaran usahanya macet, sehingga wajahnya itu lesu. Ya, pernah lihat gitu? Ada yang punya masalah anak. Di dunia ini macam-macam manusia memiliki masalah. Ada yang punya masalah anak, ada yang punya masalah rumah tangga, ada yang punya masalah ekonomi. Ketika semua tidak dikembalikan kepada Allah, wajahnya pun ikut kusam. Bingung, bingung ku memikirnya. Ke barat bingung, ke timur bingung, utara bingung, selatan bingung. Kenapa bingung? Banyak masalah. Betul nggak? Maka ayah ketemu dengan jamaah, ketemu dengan Pak Suad, juga ketemu Sohibul Bait, siapa Pak? Pak Rambio, semoga bisa jadi obat. Amin. Obat apa? Obat bingung. Obat bingung ini bahaya loh jamaah, betul nggak? Bahaya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah kan gitu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kita semua ini akan Allah berikan ujian. Khauf, sedikit rasa takut. Tidak takut ekonomi karena sudah cukup, uang sudah banyak. Kadang takut istrinya kawin, suaminya kawin lagi. Betul nggak? Tidak punya masalah ekonomi, kadang punya masalah rumah tangga. Tidak punya masalah rumah tangga, kadang kita takut dengan masa depan kita. Takut dengan masa depan anak kita, takut dengan masa depan bisnis kita. Betul apa enggak? Ini sering dirasakan dan dialami oleh manusia, jangankan orang biasa, hatta kiai sekalipun Allah akan berikan ujian rasa takut ini. Betul enggak? Lalu bagaimana cara mengobatinya? Alladzina idza ketika rasa takut, rasa khawatir itu kan musibah, betul? Musibah itu ada yang enak, ada juga yang tidak enak. Semua sama. Enak musibah, tidak enak juga musibah. Karena memang dunia ini tempatnya musibah. Rumah bagus musibah, nggak punya rumah apalagi. Betul apa betul? Punya uang banyak musibah, apalagi nggak punya. Punya ilmu juga musibah, apalagi nggak punya ilmu. Kata Allah apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, kembalikan semua rasa takut ini kepada Allah. Bahwa masalah, ujian, cobaan yang terjadi dalam hidup, enak ataupun tidak, kekayaan, kemewahan, kemuliaan, derajat, pangkat, kedudukan, miskin, sulit, penyakit, semua itu kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, saya nggak punya kaya karena ya Ghani panjenengan yang maha.
Sehingga ketika dikembalikan kepada Allah, mustahil akan tumbuh kesombongan dalam hati ini. Betul apa betul? Ketika kaya tidak menyebabkan diri kita jumawa. Ketika disanjung orang tidak menjadikan kita lupa diri. Ketika dimuliakan orang, kita tidak menjadi orang yang angkuh. Ketika kita sulit, ketika kita punya masalah, ketika kita tertimpa sesuatu yang tidak enak, itu pun tidak pernah kecil hati. Kenapa? Karena orang yang bersabar selalu mengembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka mari sama-sama sareng-sareng bersama ayah kita istiqomah. Setuju? Istiqomah dalam segala hal. Sholat yang istiqomah, zikir yang istiqomah, usaha yang istiqomah ini kontinu, betul nggak? Terus menerus. Walaupun penghasilan kecil tetap istiqomah. Ayah punya jamaah orang Jawa Tengah juga. Orang Jawa Tengah merantau ke Bekasi, nggak punya modal pak. Gak punya modal, mau pedagang mungkin bingung juga, gak ada modalnya, mau kerja gak ada ijazahnya. Maklum lah lulusan mungkin sekolahnya gak terlalu tinggi. Kalau sekolahnya dasar kan susah ya untuk cari kerja. Akhirnya datang ke tempat ayah minta doa, bagaimana saya harus kemana, harus bagaimana. Saya bilang, sampean semua manusia itu diberikan akal, betul apa enggak? Siapa bilang nggak dikasih modal? Semua dikasih modal, punya akal, punya pikiran. Itu di Kalimalang, tahu Kalimalang ya Mas? Kalimalang ya kali lah gitu lah ya. Itu banyak kangkung, tahu kangkung? Kan itu nggak ada yang nanam, ya nggak ada yang nanam. Kamu ambil aja yang muda-muda, yang layak dan pantas untuk dijual, bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu diambilin lah tuh, ikut ya, manut ikut, diambilin, kangkungnya diiketin, kadang satu hari 50 ikat, kadang 20 ikat, dijual 2.000 rupiah. 50.000 kalau kali 2.000 berarti dapat 100.000. Terus kamu istiqomah saja. Allah tidak pernah melihat kecil dan besarnya, tapi tekad dan keyakinan, niat yang lurus, ikhlas semata-mata lillah billah, rasul bil rasul, itu yang akan mendapatkan karunia pertolongan dari Allah. Tidak ada orang yang besar tanpa melalui yang kecil, betul nggak? Ibu-ibu ini bisa sukses, yang hadir saya yakin orang-orang sukses semua ini. Amin. Bisa sukses, anaknya bisa sekolah tinggi, semua pasti berjalan dari awal, betul nggak Bu? Tertatih-tatih, melalui kesulitan, melalui proses, terus kamu berjalan. Singkat cerita, di sana kan ada tanah-tanah yang nganggur-nganggur itu, akhirnya digunakan oleh petani, dan petani itu nanam timun, tanam apa namanya tuh, kacang panjang. Ya akhirnya itu dia jualannya ditambah tuh, dipercaya sama petani yang ada di sana. Berarti tadi jualan kangkung, nambah nggak jualannya? Nambah. Berarti kalau nambah jualannya, penghasilan nambah. Singkat cerita, dengan istiqomahnya, alhamdulillah sampai punya lapak di pasar induk Cibitung. Cibitung itu daerah Bekasi juga. Dan alhamdulillah bisa membeli rumah, bisa punya mobil Pajero terbaru, terus bisa berangkat ke Mekah. Alhamdulillah, ini buah daripada istiqomah. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Siapapun orangnya yang mengatakan Tuhan kamu itu adalah Allah. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa Tuhan kita? Allah. Lalu summastaqamu, kemudian mereka istiqomah, diberikan enak tetap istiqomah, tetap mengatakan ini adalah pemberian Allah. Diberikan masalah tetap mengatakan masalah ini datang dari Allah. Terus dia berjalan sampai akhirnya kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu
punya modal, Allah datangkan orang yang baik hatinya memberi modal. Betul apa betul? Ini karena kita istiqomah. Lalu apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut orang yang istiqomah. Jangan khawatir wahai orang-orang yang istiqomah. Wa abshiru, bergembiralah kalian jamaah yang istiqomah mengamalkan aurat manaqib Syaikhul Qadir setiap malam Senin. Betul. Bergembiralah kalian bil jannati allati kuntum tu'adun. Dengan surga yang Allah janjikan untuk kita orang-orang yang istiqomah. Alhamdulillah. Rumah tangga pun sama. Andaikan bapak haji, ibu haji, jamaah yang hadir malam ini gak istiqomah, punya cucu orang? Punya. Ibu gak istiqomah dengan suaminya, punya anak enggak? Punya cucu enggak? Enggak istiqomah gimana? Betul apa enggak? Jadi buah daripada istiqomah adalah barokah. Kalau rumah tangga istiqomah maka lahirlah anak. Betul nggak? Istiqomah dalam rumah tangga, tidak punya rumah, punya rumah. Istiqomah dalam rumah tangga, nggak punya pekerjaan, Allah berikan pekerjaan. Tidak sedikit orang begitu ketika sebelum nikah nggak punya apa-apa. Banyak nggak? Jangankan uang, jangankan tabungan, jangankan rumah, wong kadang pekerjaan saja tidak punya ketika belum rumah tangga. Tapi ketika sudah rumah tangga, Allah berikan putra yang mendatangkan kebahagiaan setiap saat. Ketika rumah tangga, keluarga bertambah, Allah beri namanya mertua. Betul? Ketika sudah rumah tangga, Allah kasih lagi tempat tinggal. Ketika orang sudah rumah tangga, Allah berikan lagi kendaraan. Tidak cukup itu, kenikmatan dan kenikmatan terus diberikan bagi orang yang selalu istiqomah di dalam rumah tangganya. Lalu bagaimana ayah orang yang istiqomah dalam rumah tangga? Pertama, cirinya orang istiqomah dalam rumah tangga, dia ridho dengan apapun yang terjadi dalam rumah tangganya. Ridho dengan ketetapan Allah. Karena ada hal yang dibenci oleh Allah, ya. Ini tolong diperhatikan baik-baik supaya kita mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah membenci kita. Pertama, orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang tidak ridho dengan ketetapannya. Diberi uang segini kurang, betul apa enggak? Diberi penghasilan segini enggak pernah syukur. Jadi PNS ngeluh, jadi karyawan ngeluh, jadi petani ngeluh, seakan-akan Tuhan itu tidak ada benarnya bagi kita manusia. Na'udzubillah ini orang sangat dibenci oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata hadis kursinya, yang dibenci oleh Allah adalah orang ketika diberi nikmat tidak bersyukur kepada Allah. Dikasih segini masih lihat rezekinya tetangga. Pak, kamu sih jadi suami itu bodoh. Tuh lihat tetangga kita, rumah tangga baru 3 bulan sudah beli mobil baru. Ada yang begitu nggak? Nggak ada nenek-nenek. Nggak ada nenek-nenek. Kalau yang muda ya pasti ada ya Pak. Betul apa enggak? Tidak pernah bersyukur dengan karunia pemberian dari Allah. Dari Allah. Ini orang sangat dibenci oleh Allah. Lalu ketika diberi bala oleh Allah, tidak bersabar. Kata Allah, keluar kamu dari langit dan bumiku, cari Tuhan selain aku. Kira-kira kalau kita suruh cari Tuhan, Tuhan yang mana lagi? Diusir mertua Pak, kita masih bisa cari mertua baru. Betul apa enggak? Diusir saudara, masih banyak manusia yang lain barangkali senang sama kita. Tapi ketika Allah sudah mengusir kita, keluar kamu dari kolong langit dan bumiku, mau kemana? Langit kepunyaan Allah, lautan kepunyaan Allah, bumi alam semesta ini kepunyaan Allah. Kita mau lari kemana ketika Allah sudah tidak ridho, sudah tidak suka kepada kita? Betul?
Maka agar dicintai oleh Allah, yuk mari kita syukuri, kita ridho, kita sabar dengan apapun yang menjadi ketetapan Allah itu. Setuju nggak? Lalu bagaimana orang itu bisa bersyukur, bisa ridho, bisa sabar kalau tidak mau mendekat kepada ulama, kalau tidak mau mendekat kepada kiai yang membimbing rohani? Mungkin apa tidak? Gak mungkin. Memangnya jenengan tahu Allah itu seperti apa? Selama ini kita cuma baca Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya tahu nama Allah tapi tidak mengenal Allah. Betul nggak? Lalu bagaimana kesempurnaan iman, keyakinan, istiqomah, ketakwaan akan tumbuh ketika diucapkan, ketika dibacakan firman-Nya akan bergetar hati ketika kita tidak mengenal Allah. Awal wajibin alal insan ma'rifatul billah. Maka yang wajib bagi manusia yang pertama, Rasul dakwah sekian tahun yang pertama adalah mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab yang kompak ya. Ke barat Allah, ke timur Allah, utara Allah, selatan Allah, di mana-mana ada Allah. Dunia ini kepunyaan Allah, miskinnya Allah, kayanya Allah, dihormati Allah, dimuliakan Allah, berarti tidak punya apa-apa. Jati diri manusia sesungguhnya la haula wala quwata illa billah. Yuk bareng. La haula wala quwata illa billah. Ini jati diri kita. Harus sadar. La haula, tidak ada daya, tidak ada upaya. Illa, kecuali adalah daya dan kekuatannya. Bapak jadi pejabat, ini adalah karunia Allah yang mendudukkan Bapak jadi pejabat. Betul? Bapak jadi konglomerat, Bapak jadi orang kaya, jangan diakukan itu konglomerat kekayaan Anda, tapi itu adalah titipan kepunyaan Allah. Karena manusia pada hakikatnya sama, tidak ada daya dan upaya. Ketika kita merasa tidak ada daya dan upaya apa-apa, maka tidak boleh menyepelekan siapapun. Setuju? Tidak boleh menghina siapapun. Karena ketika kita menghina orang lain, menyepelekan orang lain, berarti kita sama telah menghina dan menyepelekan Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Benar gak? Iblis. Kenal iblis? Kenal iblis gak? Iblis itu ciri-cirinya begini Bu Wajib. Ciri-ciri iblis itu gimana ya? Ciri-cirinya iblis itu apa Bu? Oh pintar, tepuk tangan. Bukan kata saya, kata siapa? Ciri-ciri iblis itu sombong. Iblis ini hebat, ahli zikir. Betul gak? Bahkan ribuan malaikat belajar kepada iblis. Tapi iblis di surga bukan lantaran tidak hebat, bukan lantaran tidak mulia, hanya lantaran ada kesombongan, tidak mengakui makhluk Allah yang lainnya, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kita, siapa adanya? Siapa? Kita. Ketika tidak mengakui kelebihan orang, ketika ada orang yang dihebatkan oleh Allah, hati ini tidak menerima, jangan-jangan kita pengikutnya. Benar gak? Maka dengan apa ayah? Dengan apa supaya kita tidak terjerumus? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan apa kita semua itu agar kita tidak terhasut oleh godaan iblis? Di mana ibadah? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu obatnya. Apa? Sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir saja nggak cukup. Lafaz la ilaha illallah membuat kita panas. Betul nggak? Maka harus dibarengi dengan sholawat. Orang zikir, Pak, manusia ini kan sama awalnya nih. Ayah ini kan keren karena pakai jasa. Betul nggak, Pak? Percaya nggak, Pak? Ayah keren pakai jas, pakai baju putih-putih, ya? Pakai ini bahaya nggak? Bahaya, Pak. Kadang-kadang bisa pasang, nggak bisa copotnya. Ketika ini dicopot, kalau ini jangan ya. Ini contoh aja, Pak, punten, Pak. Ketika ini dicopot, saya dan Bapak dengan orang-orang tukang sapu di pinggir jalan sama apa orang? Sama. Kulitnya dilepas, yang tersisa hanya dagingnya. Ketika dagingnya dicopot, dilepas, yang tersisa hanya tulang. Sama nggak orang gila dengan ayah? Loh, saya jawab jujur, betul. Hakikatnya sama kan? Betul nggak? Sama. Apa bedanya? Maka ketika ilmu datang, mulai pakai peci, jalannya biasa begini, mulai begini. Benar itu? Pakai dasi, tambah ini. Betul, Pak? Betul, Pak? Tambah lagi di sini bintang, apa bulan, matahari sekalian. Tambah naik lagi, iya enggak? Tambah naik lagi. Petingtingan. Apa pun namanya? Petentengan. Ini pakai ini sudah lahir, Pak. Saya di dalam ya. Sombong ini bukan di luar, tapi adanya dirasa. Saya kan orang alim, saya ini lulusan Kairo, saya ini alumni Al-Azhar. Dalam hati, kamu tuh gak level sama saya. Ini siapa? Ini siapa? Tapi bajunya begini loh. Iya ini. Bajunya gini, Pak. Masa iblis? Ya, saya ajak berpikir. Makanya ilmu kita pelajari tujuannya untuk semakin tunduk kepada Allah. Peci dipakai untuk menganjung dan membesarkan agamanya Allah. Sorban dipakai untuk mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ini bagian daripada sunnahnya, betul? Bukan untuk merasa diri lebih dari yang lain. Ketika ilmu masuk, peci dipakai, sorban dipakai, gamisnya dipakai hanya untuk merasa lebih dari orang lain, maka ini adalah bintik-bintik godaan iblis telah merasuk ke dalam jiwa kita. Na'udzubillah ini. Betul? Nah, makanya ini dulu. Kenapa wajib sekali kita untuk zikir kepada Allah? Karena dengan zikir itulah dan bersolawat itulah yang akan menyebabkan kita, dampaknya untuk kita jadi manusia yang tahu diri. Betul gak? Kita jadi manusia yang tahu diri. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau ini kan casing. Yang disebut manusia itu yang mana? Gak ada jeruk ya? Ini kan casing. Yang bawa casing. Manusianya ada di mana? Dalamnya enggak mana? Ya, kalau yang namanya ini casing pasti akan binasa. Sifatnya hanya sementara. Maka ada yang kontrak 40 tahun, ada yang kontrak 50 tahun, ada yang kontrak 60 tahun, ada yang mungkin sampai 100 tahun. Ketika kontrak itu habis, maka casing ini kembali ke asalnya. Betul? Lalu kemana manusia kembali?
harusnya manusia berasal dari Allah, harusnya kembali kepada Allah. Maka dilatih la ilaha